Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa kiranya jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini dalam kondisi baik dan sehat. Saudara, minggu depan kita akan memasuki 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus disertai dengan puasa yang akan dimulai hari Rabu tanggal 20 Mei sampai 30 Mei jam 6 sore. Meskipun ini akan disiarkan secara online, biarlah itu tidak mengurangi semangat kita untuk berdoa. Amin. Karena itu pada pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Berdoalah. Adapun firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, hampir semua orang Kristen tahu bahwa mereka harus berdoa, karena kehidupan kekristenan itu tidak lepas dari yang namanya doa. Kalau kita mau dikatakan orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka seharusnya kehidupan kita penuh dengan doa. Doa itu diibaratkan sebagai nafas hidup orang percaya. Karena itu kalau kita tidak berdoa, itu berarti kita seperti orang yang tidak bernafas atau mati secara rohani. Tubuhnya hidup tetapi rohaninya mati. Karena itu doa itu sangat penting bagi setiap kita orang percaya. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu pertanyaan, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena berdoa adalah perintah Tuhan. Kita kembali dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini, ada 3 kata kerja yang kita temukan, yaitu mintalah, carilah, ketuklah. Saudara, 3 kata kerja ini menekankan satu hal yang sama, yaitu berdoa. Nah, perlu kita ketahui bahwa 3 kata kerja ini ditulis dalam bentuk imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif adalah semacam perintah. Karena itu tidak dikatakan minta, tetapi mintalah. Jadi, di sini kita melihat ada kata perintah untuk meminta, mencari, mengetuk. Jadi berdoa bukan semata-mata sesuatu yang dianjurkan atau sesuatu yang ditawarkan, tetapi lebih daripada itu, doa itu sebenarnya adalah suatu perintah Tuhan sendiri yang memerintahkan murid-muridnya supaya meminta, mencari, mengetuk. Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan, ada banyak ayat yang secara jelas meminta kita untuk berdoa. Salah satunya Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat Tuhan memerintahkan umatnya untuk berseru kepada Tuhan. Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Di sini kita melihat ada satu perintah untuk mencari. Jadi, doa bukan saja suatu anjuran, tapi doa adalah suatu perintah. Tuhan mau supaya anak-anaknya adalah anak yang berdoa. Dan karena itu, kalau dikatakan berdoa adalah suatu perintah, jadi pada saat kita tidak berdoa, itu sama halnya kita berdosa, karena kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena berdoa adalah suatu wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita berpikir kalau Tuhan sudah tahu segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Kita berpikir Tuhan sudah tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Untuk apa lagi saya berdoa? Yang penting saya melakukan kewajiban saya, pasti semuanya berjalan lancar. Saudara, memang benar Tuhan tahu segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi pada saat kita meminta atau berdoa, itu sebenarnya mewujudkan suatu ungkapan bahwa kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 mengatakan,
kita bergerak, kita hidup, kita ada semuanya karena Tuhan. Sama seperti ikan di dalam air. Ikan itu tidak bisa hidup, tidak bisa bergerak kalau tidak di dalam air. Hidup kita juga seperti itu. Kita bergerak, kita hidup di dalam Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 menekankan juga bahwa di luar aku atau di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita tidak berdoa, itu sama halnya kita berkata bahwa saya tidak perlu Tuhan. Apabila saudara tidak berdoa, maka saudara hendak berkata, saya tidak bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara tidak bergantung kepada Tuhan, saudara tidak memerlukan Tuhan, lalu saudara bergantung kepada siapa? Bergantung kepada diri sendiri? Bergantung pada pengalaman sendiri? Kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, kekayaan sendiri, kemampuan sendiri. Dikatakan firman Tuhan, semua itu dikutuk oleh Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi doa adalah sebagai wujud pengakuan kita, bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Berdoa adalah kunci mendapatkan pemberian dari Allah. Saudara, Tuhan Allah kita mempunyai banyak pemberian. Ada begitu banyak pemberian yang Allah sediakan. Dan itu hanya bisa kita dapatkan melalui doa. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, mintalah maka engkau akan diberikan. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Dari bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa pada saat kita belum meminta, maka tidak akan diberikan. Karena Tuhan menetapkan pemberian-pemberiannya dapat didapatkan melalui doa. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau kita tidak berdoa, jangan mimpi kita mendapatkan pemberian dari Tuhan. Saudara, sebentar lagi kita akan masuk dalam 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus. Mari kita pakai kesempatan 10 hari ini untuk kita berdoa. Secara khusus, minta dipenuhkan Roh Kudus. Saudara, dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, kalau Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga, yang adalah Bapa yang baik, pasti Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Dan pemberian yang terbaik itu adalah kita dipenuhkan Roh Kudus. Dan perlu kita ingat, pemberian yang baik itu hanya bisa kita dapatkan melalui doa. Karena itu, berdoalah. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang mendorong kami untuk berdoa. Ampuni kami jika selama ini kami berjalan sendiri, kami merasa kuat, kami merasa mampu. Saat ini kami mengakui kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu dimanapun berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan